Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @acep_saeb88. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pasukan Sirah Domba. Mereka muncul dari balik gelapnya sebuah kebun misterius. Sepasukan makhluk halus yang haus darah muncul meneror desa. Malam itu di suatu desa yang berlokasi tidak jauh dari hutan lebat, tampak dua orang laki-laki sedang berbicara satu sama lain sambil celingukan. "Pak Usub, jangan bilang-bilang ke warga ya soal hal ini agar tidak ada kepanikan massal. Desa ini bisa bertahan karena ada yang janggal yang terjadi selalu kita rahasiakan. Termasuk fakta perkebunan sawit yang tidak diketahui siapa pemiliknya ini," ucap laki-laki pertama. Pak Usub menatap nyalang ke arah lawan bicaranya itu. Ia menghela nafas. "Pak Nasrun, desa ini berdiri berkat sesepuh kita, Abah Jari bersama Pak Marbun. Mereka pasti punya alasan kenapa berani mendirikan pemukiman di tanah ini," kata Pak Usub menimpali perkataan Pak Nasrum. "Alasan mereka masih belum kita tahu. Biasanya orang lain tidak akan berani membuka lahan dekat dengan wilayah-wilayah angker, apalagi membangun pemukiman di atasnya," tutur Pak Nasrun sembari menengok ke arah sebatang pohon sawit. Pak Usub turut melihat ke arah pohon tersebut. Ia pun terperanjat saat melihat sesuatu berdiri di depan tanaman itu. "Astaga, apa itu, Pak?" pekik Pak Usub kaget. Sementara Pak Nasrun tampaknya tidak kaget dengan munculnya sosok asing itu. "Kita sebaiknya pergi, Pak. Ia adalah salah satu dari mereka. Ia tidak akan menyerang, kecuali kita mengusiknya," tukas Pak Nasrun seraya berlalu diikuti Pak Usub. Penampakan sesosok mirip manusia namun memiliki tanduk domba di kepalanya terlihat menyeringai. Melihat ke arah kepergian Pak Usub dan Pak Nasrun, ia mendesis sembari kedua matanya yang menyala merah melotot. "Manusia, aku datang." Pagi itu desa tersebut kedatangan 3 orang bidan yang akan bertugas di puskesmas setempat. Mereka bertiga baru di desa tersebut. Warga desa pun menyediakan tempat untuk tinggal bagi ketiganya, setidaknya selama mereka bertugas di desa itu. "Selamat datang di desa Cikahuripan, Neng Laila, Neng Rina, dan Neng Dita. Semoga betah ya," ucap Pak Dodi yang merupakan kades desa tersebut. "Terima kasih Pak Kades. Kalau boleh tahu lokasi puskesmasnya di mana ya Pak?" tukas Dita sambil menatap Pak Dodi. "Puskesmasnya di sebelah sana, Neng, dekat dengan perkebunan sawit." Pak Dodi menunjuk ke arah ujung jalan. "Tidak kelihatan, Pak. Di sana cuma ada rumah-rumah warga," tukas Laila sambil mengikuti pandangan Pak Dodi. Pak Dodi menggaruk kepalanya. Neng nanti akan menemukan puskesmasnya jika mengikuti jalan ini hingga melewati rumah-rumah warga yang di ujung sana," katanya. "Jadi Pak Kades tidak mau mengantar kami nih?" "Baiklah, cukup tahu ya," ucap Laila membuat Pak Dodi tercengang. "Laila, maafin kelakuan teman saya Pak Kades. Dia orangnya kadang-kadang suka sedeng, rada-rada gitu," kata Rina sambil menatap gusar ke arah Laila. "Tidak apa-apa Neng Rina. Sekarang saya jadi tahu kalau Neng Laila suka bercanda," tukas Pak Dodi. "Kalau begitu, saya antar kalian ke puskesmasnya ya. Pak Usub juga akan ikut bersama kita."
Pak Dodi bersama Dita dan kawan-kawan berjalan melalui jalan desa menuju puskesmas. Bersama mereka turut serta Pak Usup yang tampak sesekali menoleh ke belakang. Ia melihat ke arah Pak Nasrun yang sedang berdiri di depan balai desa, sambil menggerak-gerakkan kedua tangan seperti sedang memberi isyarat. Tidak lama mereka pun tiba di depan puskesmas desa. Puskesmas terletak di pinggir jalan desa bersama dengan pepohonan sawit. Jarak puskesmas dengan pemukiman warga mencapai sekitar 500 meter. Otomatis untuk mencapai puskesmas harus berjalan cukup jauh. Sementara di desa jarang sekali ada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Sesampainya di depan puskesmas, mereka berdiri cukup lama sambil sesekali saling pandang seperti sedang merasa gamang. Puskesmas ini berhantu. Pasti setiap malam ada kuntilanak di kamar sebelah kanan yang pertama, ucap Laila membuat semuanya tercengang. Jangan ngawur lah, kalau begini bisa-bisa aku tidak jadi tugas di sini, serga Rina dengan gusar. Pak Dodi terkekeh mendengar perkataan Laila. Jangan mengada-ngada, Neng. Hantu yang Neng takuti tidak pernah ada di sini. Jangan berasumsi yang tidak-tidak, ucapnya. Pak Kades, jangan suka menyembunyikan fakta deh. Katakan saja yang sebenarnya, kata Laila sambil memasang wajah mengejek. Saya rasa kita bisa mulai bertugas nanti malam, teman-teman. Kita bertiga bertugas bersama-sama. Saya percaya Pak Kades kok, kata Dita disambut deheman Laila. Deheman Laila membuat Pak Usup yang sedang berada di samping puskesmas menoleh. Ia kemudian melihat ke arah sebatang pohon sawit yang berjarak sekitar 5 meteran dari puskesmas. Adik-adik, sebaiknya kita melihat-lihat isi puskesmas, biar nanti adik-adik tidak merasa kagok saat bertugas, ucap Pak Usup seraya menghampiri Pak Dodi dan Rina, Dita, juga Laila. Setelah Pak Usup membuka pintu puskesmas, mereka pun memasuki puskesmas untuk mengetahui setiap sudut di dalam ruangan layanan kesehatan masyarakat itu. Laila mengamati setiap jengkal ruangan. Kemudian pandangannya tertuju pada lorong di antara dua toilet yang saling berhadapan. Ia seperti mendengar suara seseorang sedang menyalakan keran. Saat menoleh ke belakang, semua orang lengkap, tidak ada yang sedang pergi. Laila kemudian menghampiri Dita dan mengajaknya ke depan dua toilet itu. Ada apa sih lah? Kok tiba-tiba mengajak ke sini? Dita terlihat penasaran. Coba kamu dengarkan, Dit. Laila menyilangkan telunjuk di depan bibirnya. Dita mencoba memperdengarkan suara yang sebelumnya terdengar oleh Laila. Kamu nih, aku tidak mendengar suara apa-apa selain suara Pak Kades dan yang lain di ruang tengah, kata Dita terlihat gusar. Loh, kok suaranya nggak ada ya? Padahal tadi aku mendengar suara seperti keran yang dibuka, tutur Laila bingung. Kamu terlalu paranoid lah, mana ada suara-suara begitu? Sementara di toilet tidak ada siapa-siapa, tukas Dita seraya pergi meninggalkan Laila. Laila tercengang mendengar kata-kata Dita. Ia menghela nafas kemudian beranjak mengikuti Dita. Namun baru 2 langkah ia berjalan, terdengar lagi suara keran dibuka dengan suara air mengalir yang terdengar jelas dari arah toilet sebelah kiri yang merupakan toilet perempuan. Karena penasaran, Laila pun mengintip melalui celah pintu toilet yang renggang karena tidak ditutup dengan benar. Saat mengintip, Laila terperanjat menyaksikan sesosok makhluk berbadan seperti manusia, namun sangat besar dan tingginya mencapai langit-langit, serta memiliki sepasang tanduk seperti tanduk domba di kepalanya. Makhluk besar tersebut terlihat sedang mencuci kedua tangannya sembari bergumam.
Wastafel ini terlalu kecil dan rendah buatku. Manusia memang tidak pernah membuat benda ini menjadi lebih besar lagi. Layla yang melihat penampakan itu lantas pergi ke ruang tengah, di mana teman-temannya serta Pak Dodi dan Pak Usup menunggunya. "Neng Layla habis dari mana?" tanya Pak Dodi sambil menatap penasaran ke arah Layla yang tampak seperti sedang ketakutan. Layla belum menjawabnya. Ia mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, mencoba menenangkan diri. "Kamu melihat sesuatu?" Pak Usup menatap penuh selidik ke arah Layla. "Anu Pak, di kamar mandi ada..." Layla tidak melanjutkan kata-katanya saat Pak Usup memberi isyarat agar ia berhenti berbicara. Tentu saja yang lain dibuat penasaran oleh tingkah Layla dan Pak Usup. "Ada apa sih lah? Kamu melihat apa di toilet?" tanya Rina penasaran. "Pasti suara keran lagi. Kamu masih saja paranoid lah. Itu kan sudah lama dan juga bukan di sini," kata Dita sambil menatap gusar ke arah Layla. Pak Dodi lalu mencoba menenangkan suasana. Ia paham betul jika di desa yang dipimpinnya selalu saja ada hal ganjil yang terjadi. "Mungkin sebaiknya kita mengantar adik-adik ini ke rumah yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama bertugas di sini, Pak Usup. Apapun yang terjadi, beritahu kami adik-adik," ujar Pak Dodi sambil mengedarkan pandangannya ke semua orang. Pak Usup mengangguk setuju. "Mari adik-adik," ucapnya. Dita bersama teman-teman pun mengikuti Pak Dodi dan Pak Usup menuju rumah yang telah disediakan untuk mereka menetap. Rumah tersebut berada di belakang rumah-rumah warga. Setelah berbelok dari jalan desa ke gang kecil di antara rumah-rumah. Rumah mungil bercat krem sedikit pudar itu berdiri di apit kebun warga, sementara di belakangnya merupakan tanah kosong yang terhubung langsung dengan hutan. "Ini tidak salah, Pak. Kok kita disuruh menempatin rumah dekat hutan begini?" tanya Layla sambil menatap ngeri ke arah rumah itu. "Ya elah lah, memangnya kamu mau tinggal di rumah yang seperti apa? Pak Kades kan sudah pernah bilang bahwa tidak ada lagi rumah kosong di desa ini," kata Dita sambil menatap gusar ke arah Layla. "Begini Neng Layla, rumah ini satu-satunya yang lokasinya mudah untuk mengakses jalan desa menuju puskesmas. Sebenarnya ada rumah kosong lain, tapi lokasinya terlalu dekat dengan tanah yang dianggap angker oleh warga. Lokasinya yang terlalu dekat dengan tanah angker itulah yang membuat rumah itu dikosongkan pemiliknya," papar Pak Dodi. "Tanah itu bisa disebut sebagai tanah pengorbanan. Kami menyebutnya demikian," timpal Pak Usup. Layla tercenung kemudian menatap ke arah Dita dan Rina bergantian. "Baiklah, tempat ini lebih baik, tapi kami ingin Pak Kades berjanji. Tolong jika di kemudian hari salah satu dari kami kenapa-kenapa, Pak Kades harus bertanggung jawab," ucap Layla membuat semuanya tertegun. Dita yang mendengar kata-kata Layla lantas menarik tangan temannya itu dan membawanya ke samping rumah. "Layla, kamu apa-apaan sih? Mau so indigo? Kita di sini mau mengabdi. Kamu kok percaya banget sih sama tahayul? Sumpah, aku tidak habis pikir dengan orang-orang seperti kamu yang selalu bilang pernah melihat hantu lah, penampakan apaan itulah. Kau tahu gak? Aku tidak pernah percaya yang begituan. Aku lebih percaya mereka yang mengaku pernah melihat hantu adalah orang-orang yang memiliki kelainan jiwa." Panjang sekali kata-kata sengit yang dilontarkan Dita. Layla pun menggeleng-gelengkan kepala karena ucapan temannya yang terkesan tidak mempercayai hal gaib. "Dit, aku hanya berusaha berhati-hati supaya kita tidak terkena masalah karena menyepelekan kata-kata orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Ingat Dit, kita hidup tidak sendirian. Makhluk gaib itu nyata adanya.
Jangan sepelekan itu, atau kita akan kena masalah, kata Layla sambil menatap miris ke arah Dita. Aku percaya makhluk gaib itu ada, tapi aku tidak percaya mereka bisa membahayakan kita. Jangankan membahayakan, menyentuh kita pun mereka tidak bisa lah. Jangan karena kepercayaanmu yang berlebihan bikin kamu menjadi tidak punya tata krama dengan orang yang lebih tua dari kita. Tukas Dita memelankan intonasi suaranya. Rina terlihat muncul bersama Pak Dodi. Kalian sedang membicarakan apa sih? Kayaknya serius banget, ucapnya ke Dita dan Layla. Maafin teman saya Pak Kades, dia memang terkadang suka berbicara yang aneh-aneh. Mungkin karena dia sedikit indigo, kata Dita. Layla mendelik ke arah Dita. Terpancar kemarahan dari wajahnya yang kini memerah. Ia merasa seperti sedang disepelekan oleh temannya tersebut. Ia pun hampir buta pikirannya, ingin melabrak Dita yang dianggapnya sudah keterlaluan. Rina yang melihat raut wajah Layla lantas menghampiri sahabatnya itu, kemudian menenangkannya. Sabarlah, memang tidak semua orang bisa memaklumi keadaan kita. Banyak-banyak bersabarlah, bisiknya ke telinga Layla yang terlindungi kerudung berwarna putih. Pak Dodi seolah dapat menebak apa yang sedang dipikirkan Layla. Ia pun berujar. Saya bisa memaklumi apa yang kamu khawatirkan, nak. Saya siap bertanggung jawab jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada kalian. Saya percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib yang hidup berdampingan dengan kita. Saya pun pernah menyaksikan sendiri penampakan beberapa di antara mereka. Lalu Dita tercengang mendengar penuturan Pak Dodi. Ia menggelengkan kepala. Ia kemudian menatap ke arah Rina dan Layla bergantian. Sekarang kita bisa menempati rumah ini, suka ataupun tidak. Jangan banyak menuntut, karena itu sangat egois, kata Dita kemudian menghampiri Pak Usup yang selesai membuka pintu rumah. Beberapa lama kemudian, ketiga bidan desa itu pun sibuk membersihkan seisi rumah, mulai dari ruangan depan hingga halaman belakang. Layla yang merasa tidak nyaman dengan rumah itu merasakan seperti ada pergerakan seseorang di belakang rumah itu. Padahal Rina dan Dita berada di ruang tengah, sedangkan Pak Dodi dan Pak Usup telah kembali ke balai desa. Layla kemudian menghampiri pintu belakang yang langsung mengarah ke halaman yang berbatasan dengan tanah lapang. Ia membuka pintu tersebut kemudian melihat-lihat halaman belakang. Tidak ada siapapun di sana. Namun saat menoleh ke belakang, ia kembali merasakan seperti ada seseorang yang sedang berjalan di halaman belakang tersebut. Lah, kamu sedang apa? Kenapa berdiri lama di depan pintu belakang begitu? Ujar Rina yang muncul dari ruang tengah. Layla terperanjat kaget karena merasa dikejutkan oleh Rina. Ah, kamu Rin, bikin aku jantungan saja, ucapnya seraya menutup pintu. Di belakang ada siapa ya, Lak? Kok kayak ada nenek-nenek sedang membawa sapu di sana? Kata Rina membuat Layla tertegun. Ia lantas melihat ke arah sela-sela bilik yang berlubang. Tidak terlihat ada siapapun. Tidak ada siapa-siapa, Rin, ucapnya gemetar. Wajah Rina terlihat memucat. Ia segera menarik tangan Layla dan mengajaknya ke ruang tengah. Dita yang sedang duduk di sofa kumal segera berdiri ketika melihat dua temannya sedang berjalan terburu-buru sambil bergandengan tangan. Kalian berdua kenapa? Tanya Dita penuh selidik. Rina dan Layla tidak segera menjawab. Mereka malah melihat ke arah Dita. Dita yang dilihatin seperti itu tentu saja merasa risih.
Ia menatap pakaian yang dikenakannya. Memang bukan pakaian yang sopan karena menampilkan auratnya. Namun ia yakin bukan itu yang membuat kedua temannya melongo, karena ia sering berpakaian seperti itu di depan mereka berdua. Laila tidak berkedip menatap ke arah Dita. Ia mulai membaca doa-doa dalam hati, serta membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa ia melakukannya? Karena ia melihat sesosok nenek-nenek sedang menyeringai di belakang Dita. Sesosok nenek tersebut memiliki sepasang mata yang menghitam menyatu dengan kelopaknya. Nenek itu mengenakan kain batik dan kebaya batik berwarna oranye. Sosok nenek itu terlihat tidak memijak bumi. Bagaimanapun nenek tersebut pasti bukan manusia. Sedangkan Rina dengan sigap menyambar tangan Dita dan menariknya. Di saat itu pula sosok nenek tersebut menghilang. "Rin, kamu apa-apaan sih? Lepasin!" Pekik Dita merasa ngeri karena pegangan Rina membuatnya merasa aneh. Rina pun melepaskan pegangannya. Ia mengedarkan pandangannya, kemudian menghela nafas. "Tadi itu mengerikan," ucap Laila seraya mengempaskan badan ke sofa. Waktu terus beranjak. Sore pun tiba di mana ketiga bidan itu telah lengkap dengan seragam dan perlengkapan masing-masing di puskesmas. Sejak tiba di sana, sudah ada sedikitnya 10 orang warga yang mengantri untuk berobat. Hingga malang menjelang pun warga masih ada yang datang ke puskesmas. Bermacam-macam keluhan yang mereka sampaikan ke hadapan para bidan yang merangkap dokter itu. Di antara para pasien terdapat seorang pemuda. Ia datang mengantarkan ibunya yang sedang sakit yang cukup parah. Hal itu terlihat dari kondisinya dengan kursi roda menjadi alat bantu berjalannya. Pemuda itu terpaku pandangannya saat bertemu dengan Dita. Sepasang matanya seolah tidak berkedip saat menatap Dita. "Selamat malam, Mas. Ada yang bisa saya bantu?" Sapa Dita sambil menatap ramah ke arah pemuda itu saat duduk di hadapan bersama sang ibunda. Iya, maaf Bu Bidan. Saya mau meriksa kesehatan ibu saya. Beliau mengalami sakit seperti ini sudah sangat lama," tukas pemuda itu dengan tergagap. "Ibunya sakit apa?" tanya Dita sambil menatap ke arah ibu pemuda itu. Ibu si pemuda hanya menatap kosong ke arah Dita. Raut wajahnya tampak lesu seperti tidak memiliki tenaga sedikit pun di dalam tubuhnya. Lama si ibu terdiam. Dita pun merasa sangat penasaran. Ia mengalihkan perhatiannya ke arah si pemuda yang ternyata sedang mencuri pandang. Pemuda tersebut tersentak saat sadar Dita balik menatapnya. "Oh, maaf Bu, ibu saya kesulitan berbicara sejak sakit. Beliau butuh waktu untuk berbicara. Saya tidak tahu kenapa ini bisa terjadi Bu," kata si pemuda. "Apa Masnya sudah pernah memeriksakan ibu ke dokter sebelum saya?" tanya Dita sembari menatap penasaran ke arah si pemuda. "Pernah Bu, setidaknya saya pernah membawa ibu ke dokter sebanyak 2 kali. Jawaban mereka selalu sama, yaitu ibu saya tidak terserang penyakit apapun. Tapi saya tidak percaya kalau ibu saya tidak sakit. Lalu kenapa bisa menjadi seperti ini?" tutur si pemuda dengan nada tegang. Dita tercenung mendengar kata-kata si pemuda itu. Ia kemudian teringat pada Laila yang sedang praktek di ruang seberangnya. "Kalau boleh tahu, nama Masnya siapa?" kata Dita menanyai pemuda itu. "Nama saya Raman Sanjaya, panggil saja Raman. Ini ibu saya, Ibu Rini Asih, panggil saja Bu Asih," tukas Raman sambil menunduk. "Oh, saya Dita.
Kok nama belakangnya sama dengan nama belakang Pak Kades? Apa Anda putranya? Kata Dita. Raman tidak segera menjawabnya. Ia sepertinya merasa ragu untuk menjawab. Pak Kades memang ayah saya, namun sudah lama bercerai dengan ibu. Ayah saya telah menikah lagi dan memiliki anak bernama Irman Sanjaya. Artinya, Irman adalah adik tiri saya, ungkap Raman. Dita mengangguk-nganggut mendengar penjelasan Raman. Namun ia kemudian sadar bahwa tidak seharusnya ia menanyakan hal yang seharusnya tidak ia tanyakan. Ia kemudian menatap ke arah ibu Raman. Namun pandangannya menatap siluet suatu sosok besar di depan jendela kaca. Dita pun terkejut melihat siluet tersebut. Ia bangkit dari duduknya kemudian melihat dengan panik ke arah sosok itu. Sedangkan Raman yang menyadari gelagat ganjil dari Dita turut bangkit kemudian menengok ke belakang. Tidak terlihat apapun olehnya. Bu Dita, ada apa? Apa yang ibu lihat? Tanya Raman bingung. Dita tersentak kemudian duduk dengan nafasnya yang memburu naik turun. Si ibu terlihat tersenyum, senyuman yang ganjil karena terjadi di saat semua yang ada di ruangan sedang panik. Senyumannya memperlihatkan gigi-giginya yang menghitam, seperti gigi seorang pengunyah sirih. Waktu pun berlalu, esok malamnya di puskesmas yang sama. Dita kembali bertugas memeriksa para pasien yang datang untuk berobat. Tidak ada yang aneh saat satu persatu pasien memasuki ruang kerjanya hingga saat malam semakin larut. Saat itu Dita menunggu cukup lama setelah ia memanggil pasien berikutnya. Namun ia tidak mau ambil pusing. Ia pun menyibukkan diri dengan mengetik di laptopnya. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu berderit, membuat Dita mengalihkan perhatiannya ke arah pintu. Ia jenak menahan nafas yang hampir saja berhenti. Ia terkejut sekaligus takut bukan main saat melihat sesosok makhluk berbadan tinggi dan besar memasuki ruang prakteknya. Makhluk itu memiliki sepasang tanduk seperti tanduk domba di kepalanya. Makhluk tersebut adalah yang ia lihat pada kemarin malam saat sedang melayani Raman dan Ibu Asi. Lama Dita terpaku, tanpa dapat berkata sepatah kata pun. Ia benar-benar merasa takut dan ngeri melihat penampakan menakutkan tersebut. Selamat malam Bu Dokter, saya ingin berkonsultasi dengan Anda, ujar makhluk besar itu dengan suaranya yang parau menggelegar. Dita gemetaran, ia tidak dapat berbuat apapun. Bahkan ia tidak bisa pingsan meski merasa sangat ketakutan. Bu Dokter, Anda merasa takut dengan saya? Seharusnya tidak begitu. Karena Anda memiliki tugas mulia, yaitu mengobati orang yang sakit. Perkenalkan, saya Ashot dari klan Parta, klan yang lebih suka menjalani hidup damai bersama manusia, tutur makhluk bernama Ashot tersebut. Dita masih terpaku hingga kemudian ia akhirnya dapat mengendalikan diri. Silakan Pak Ashot, ada yang bisa saya bantu? Ucap Dita tergagap. Saya kemari sebenarnya bukan untuk berobat. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saya juga memiliki permintaan untuk Anda Bu Dokter. Papar Ashot dalam posisi masih berdiri. Badan Ashot yang tinggi menjulang hingga langit-langit membuat Dita harus mengadah. Apa itu Pak Ashot? Tanya Dita masih dengan suara gemetar. Kedatangan Anda sangat kami tunggu Bu Dokter. Klan Raspati yang merupakan musuh kami sedang berencana untuk melenyapkan desa ini.
mereka juga akan membunuh seluruh penduduk desa, hingga desa ini kembali menjadi hutan belantara. Kami dari klan Parta tidak akan membiarkan hal itu, karena bagi kami, memerangi manusia sangat tidak dibenarkan, apalagi memerangi manusia-manusia berbaik hati seperti mayoritas warga desa ini, tutur Azot. Sudah cukup para manusia membunuh sesama atas dasar perbedaan prinsip. Jangan sampai mereka menjadi seperti kami, klan Parta yang sekarang hanya tersisa 4 orang. Apa hubungannya dengan saya? Tanya Dita. Azot tidak langsung menjawabnya. Ia tampak celingukan dengan cemas. Celaka, aku harus pergi. Nanti saya akan kembali menemui Anda, Bu Dokter, ucap Azot yang secara mendadak ia keluar dengan terburu-buru. Setelah Azot benar-benar keluar dari puskesmas, Dita langsung berlari ke ruangan praktek Laila. Tanpa basa-basi ia membeberkan apa yang baru saja dialaminya. Laila mengucapkan kalimat tasbih, Subhanallah, setelah mendengar pemaparan Dita. Dita pun terkejut saat menyadari respon Laila yang biasa-biasa saja, seolah apa yang ia alami adalah sesuatu yang biasa. Ia juga merasa heran karena Laila tidak menyangkalnya. Lah, kamu kok seperti tidak merasa aneh dengan apa yang baru aku alami? Makhluk itu benar-benar ada, kata Dita dengan nada panik. Iya, aku tahu Dit, apa yang kamu lihat. Aku juga sudah pernah melihatnya, tukas Laila sembari menatap ke arah Dita. Apa? Kamu melihatnya di mana? Apa dia sempat berkenalan denganmu? Tanya Dita membuat Laila tercengang. Apa maksudmu? Berkenalan denganku? Tanya Laila bingung. Jadi dia tidak menemuimu, ucap Dita setengah bergumam. Malam semakin larut saja. Ketiga bidan tersebut malam ini harus tetap berjaga di puskesmas karena khawatir ada pasien yang datang malam-malam. Sembari berjaga itu, Dita berkumpul bersama Rina dan Laila di ruang prakteknya sendiri. Pak Husen sudah pulang kan? Tanya Dita sambil menatap ke arah Rina dan Laila bergantian. Iya Dit, memangnya kenapa? Tukas Rina sambil menatap Dita penasaran. Dita kemudian menceritakan kembali apa yang ia alami beberapa waktu lalu, sambil menunjuk lokasi di mana Azot sebenarnya berada. Ih, kamu tidak lari Dit? Tanya Rina dengan perasaan ngeri. Aku tidak mungkin bisa keluar dari situ. Dia berdiri tepat di situ, depan pintu. Jadi ngalangin aku untuk keluar. Dita menunjuk-nunjuk pada area depan pintu ruangannya itu. Aduh, mana dia akan kembali lagi? Katanya ingin berbicara banyak denganku. Laila dan Rina saling pandang. Sebaiknya kita melaporkan ini pada Pak Kades. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Laila dengan wajah serius. Dita setuju dengan usul Laila. Maka ia cepatnya mengambil handphonenya untuk menghubungi Pak Dodi. Namun tiba-tiba Rina mencegahnya. Dit, sebaiknya jangan tergesa-gesa menghubungi Pak Kades. Ini akan berakhir tidak baik jika sampai Pak Kades tahu hal ini dan menyebarkannya pada warga. Rahasia pasukan Sirah Domba jangan sampai diketahui warga desa. Kata-kata Rina sukses membuat Dita dan Laila melotot. Mereka terkejut dengan kata-kata Rina yang seolah-olah bukan ucapannya. Kamu? Dita menatap kedua mata Rina yang pupilnya berubah warna menjadi biru terang. Rina, apa yang terjadi denganmu? Ucap Laila terkejut. Malam terus berlalu hingga pagi pun tiba. Saat ini merupakan giliran bagi ketiga bidan itu untuk melepas penat karena bertugas semalaman di puskesmas.
Sementara pada pagi hingga sore tiada yang bertugas di sana, padahal banyak warga yang ingin berobat pada waktu tersebut. Ketiadaan tenaga medis yang bersedia bertugas di desa tersebut membuat warga desa kesulitan untuk berobat. Jika ingin berobat pada siang, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke desa sebelah. Seharusnya waktu beristirahat digunakan untuk beristirahat, namun tidak bagi Dita yang memilih pergi keluar desa, tepatnya ke suatu tempat yang dinamakan Taman Ramayana. Ia pergi bersama Doni yang merupakan kekasihnya yang baru saja tiba untuk mengunjunginya. Taman Ramayana sebagaimana namanya merupakan suatu taman yang mengelilingi alun-alun dengan kolam air mancur di tengah-tengahnya. Taman tersebut selalu ramai pengunjung terutama di siang hari. Kebanyakan pengunjung merupakan pasangan muda-mudi maupun keluarga yang ingin menikmati indahnya panorama di taman itu. Dita bersama Doni tampak berjalan menyusuri jalan setapak di antara bunga-bunga berwarna-warni yang begitu indah dipandang mata. Mereka saling berbicara manis seperti yang biasa dilakukan pasangan di mabuk asmara. Bunga-bunga di taman ini begitu indah, namun dirimu tetaplah yang terindah. Begitu kata-kata klasik yang biasa dilontarkan laki-laki kepada perempuan yang keluar dari mulut Doni. Dia tersenyum kemudian terkekeh. Masa iya sih? Bohong banget ah. Seperti playboy saja, pakai gombalan segala. Ucapnya membuat Doni menggaruk kepala. Namanya juga sedang berusaha menjadi cowok romantis sayang, tukas Doni sambil menatap ke arah Dita. Begitu ya, yang sudah melihat kan desa yang jadi tempatku bekerja? Menurut kamu bagaimana? Kata Dita sambil balik menatap kekasihnya itu. Doni terlihat seperti sedang berpikir sebelum ia menjawab pertanyaan Dita. Desa itu terpencil. Aku mengakui lokasinya terlalu jauh dari desa temanku. Tempatnya terlalu terpencil. Itu pokoknya. Jawab Doni sambil menatap Dita dengan raut muka sulit ditebak. Dita tidak berucap lagi. Ia termangu menatap ke arah bunga-bunga. Di kejauhan terlihat seorang pemuda bersama perempuan berkebaya hitam yang duduk di kursi roda. Pemuda tersebut adalah Raman yang sedang menemani ibunya berjalan-jalan di taman. Raman telah mengetahui jika Dita sedang berada di taman bersama pacarnya. Oleh karenanya ia hanya memperhatikan gadis itu dari kejauhan sembari membatin. Dita rupanya sudah punya kekasih. Aku memang tidak memiliki keberanian untuk mendekati dia. Apalagi aku baru pertama kali bertemu dengannya di puskesmas. Rasanya terlalu mustahil bagiku mendekatinya. Gumamnya tanpa menyadari ibunya sedang memperhatikan gelagatnya. Ibunya Raman atau Bu Asih tampak menyipitkan kedua matanya. Bibirnya seperti sedang komat-kamit. Tidak akan kubiarkan anakku mendekati perempuan laknat itu. Begitu kata-kata yang diucapkan Bu Asih, meski tidak dapat terdengar oleh siapapun. Sementara Dita yang masih terpaku pada setangkai bunga berwarna biru muda menghela nafas saat tahu ada sesuatu di bunga tersebut. Kau masih mengingatku, Bu Dokter? Suatu suara parau muncul dari bunga tersebut. Kau, ucap Dita membuat Doni terheran-heran. Sayang, kamu bicara apa? Doni menatap bingung ke arah Dita. Oh, tidak apa-apa sayang. Tadi aku sedikit lindur, jawab Dita sembari tergagap. Mungkin kamu kecapean karena tugas semalaman sayang. Sebaiknya kita pulang, biar kamu bisa istirahat, kata Doni mengajukan saran. Dita menggeleng. Aku ingin buang air kecil sayang. Kamu tunggu di sini saja ya, ucapnya seraya berlalu diikuti tatapan heran Doni.
Sesampainya di depan toilet, Dita tidak lantas masuk. Ia melipir ke belakang unit toilet itu, kemudian mendapati seekor bunglon berwarna biru muda sedang menempel di dinding belakang toilet yang memiliki warna yang sama. "Jadi kamu menemuiku di sini?" Dita menatap bunglon itu dengan gusor. Bunglon itu menggerakkan ekornya kemudian berbicara layaknya manusia. "Kau harus berhati-hati dengan perempuan lumpuh itu, Bu Dokter. Kasihan pemuda itu, memiliki ibu setengah setan. Perempuan itu adalah pengabdi Wawagor, iblis yang menjadi dewa bagi klan Raspati," tutur bunglon atau Asot yang sedang menyamar itu. Dia lantas teringat dengan Rahman yang waktu itu datang untuk memperiksakan ibunya. Saat itu ia sampai melihat makhluk yang perawakannya seperti Asot, namun ia ragu jika itu adalah Asot, mengingat warna sinar matanya bukan biru muda, melainkan merah tua. "Jika pemuda itu datang kembali untuk memeriksakan ibunya, lebih baik kamu panggil temanmu yang berjilbab itu untuk membantumu. Sangat beresiko jika perempuan itu tiba-tiba menyemburkan bisanya padamu," Asot melanjutkan kata-katanya. "Lalu, apa yang bisa kulakukan untukmu?" tanya Dita seraya menatap Asot. "Kamu hanya perlu menjaga kujang mini ini, bukan pusaka yang ampuh, namun ini bisa menyelamatkanku dan teman-temanku. Jaga kujang ini dan jangan sampai jauh ke tangan perempuan pengabdi Wawagor itu," papar Asot sembari menjulurkan lidahnya. Dari lidah bunglon jelmaan Asot tersebut muncullah sebilah kujang berukuran kecil dengan gagang berwarna coklat, serta bilahnya yang mengkilat terkena sinar matahari. Dengan ragu-ragu, Dita mengambil kujang tersebut. Mendadak ia merasakan sekujur tubuhnya sangat panas, seperti sedang terbakar. "Tahan rasa terbakar itu lebih baik daripada menyaksikan pembantaian atas dasar perbedaan prinsip," kata Asot yang menyaksikan Dita meringis menahan panas yang tidak tertahankan. Setelah kujang tersebut berhasil diambilnya, perlahan perasaan terbakar yang dirasakan Dita memudar. Di saat itu juga mendadak Doni muncul di belakang Dita. "Sayang, kamu rupanya sedang di sini. Apa yang sedang kamu lakukan?" ucap Doni penasaran. Di desa di rumah tinggal Laila dan kawan-kawan, tampak Laila dan Rina sedang duduk-duduk di ruang tamu sambil berdiskusi. "Kalau pasiennya bandel, getok ajarin, gak perlu susah-susah," kata Laila setelah mendengar curhatan Rina. "Kamu sih enak ngomong begitulah, getok orang bisa dipidanakan loh," serga Rina tidak setuju. "Rin, menurut kamu makhluk itu benar-benar ada gak sih?" Laila mengalihkan topik pembicaraan. "Lah, kan kamu yang melihat sendirilah, malah nanya ke aku yang belum pernah melihat mereka," tukas Rina tanpa mengalihkan perhatian dari buku bacaannya. Laila terkekeh sambil meraih buku yang sedang dibaca Rina. "Langit romantis di negeri Sakura. Halah, dasar melankolis," ucap Laila setelah melihat judul buku yang dibaca Rina. "Lah, Dita kok belum pulang juga ya? Sudah jam 5, dia masih saja kelayapan di luar," kata Rina tanpa memperdulikan ledekan Laila. "Kan dia pergi sama Doni, Rin. Kenapa juga harus dipertanyakan dia jam segini belum pulang?" tukas Laila. Klodrak! Terdengar suara benda jatuh dari arah dapur, membuat Rina dan Laila saling pandang. "Kucing kali, Rin? Di sini kan tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua," kata Laila mencoba menepis kepenasaran. Suara benda jatuh kemudian terdengar membuat keduanya bangkit dari duduk. "Aku ingin tahu benda apa yang jatuh di dapur lah. Seingatku tidak ada barang yang kutaruh sembarangan di dapur,"
kata Rina seraya berlalu menuju dapur. Laila yang merasa bulu kuduknya merinding lantas mengikuti Rina setelah menaruh bukunya Rina di atas meja. Sesampainya di dapur, Rina dan Laila tidak menemukan benda apapun yang tergeletak di lantai. Mereka pun penasaran. Seperti biasa, Laila melongok melalui lubang pintu yang mengarah ke belakang. Ia melihat nenek-nenek yang waktu itu menampakkan diri di belakang Dita, sedang menyeringai ke arahnya. Nenek tersebut mengenakan kebaya berwarna hitam serta membawa sapu lidi bergagang panjang. Nenek itu sebenarnya siapa sih? Kenapa selalu menampakkan diri di sekitar sini? Gumam Laila dengan perasaan tidak menentu. Rina terlihat ketakutan saat turut melihat keluar pintu. Ia juga melihat penampakan nenek tersebut. Brak! Mendadak suatu benda berat jatuh di belakang mereka berdua. Saat menoleh, terlihat seonggok tulang-tulang manusia dengan tengkoraknya menghadap ke arah mereka berdua. Laila dan Rina pun menjerit sembari berlari ke ruang tamu untuk selanjutnya keluar dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian di depan rumah itu, Pak Dodi dan Pak Usup menatap ke arah dua gadis yang sedang ketakutan itu. Seharusnya kalian tidak perlu takut terhadap nenek itu serta sihir-sihirnya. Dia sedang berusaha mengusir kalian dari rumah itu, tapi kami tidak akan tinggal diam, ujar Pak Usup sambil mengedarkan pandangannya. Dulu rumah ini ditinggali seorang wanita yang memiliki nenek seorang dukun beranak, namun memiliki ilmu hitam. Konon ilmu hitam itu membuat sang nenek tidak bisa mati. Ia seringkali datang kemari untuk melindungi cucunya atau mengusir orang lain yang mengisi rumah ini, tutur Pak Dodi. Lalu, apa kami tidak bisa pindah rumah, Pak? Kan rumah ini ada penunggunya, tukas Laila sambil menatap gusar ke arah Pak Dodi. Kalau soal itu saya belum bisa memutuskan, Dek. Rumah kosong dekat tanah pengorbanan, kondisinya cukup mengkhawatirkan. Rumah itu sudah mulai rusak dan membutuhkan perbaikan segera. Dan itu tidak bisa instan, kata Pak Dodi. Laila terdiam, kemudian melihat ke arah Rina yang tampak mengangkat bahu. Apa Bapak tidak bisa mengusir nenek itu? Tanya Laila. Saya tidak mungkin melakukannya, mengingat ia juga adalah pemilik rumah ini. Yang bisa saya lakukan hanya mencoba meminta izin, dan itu sudah saya lakukan. Soal diberi izin atau tidak, saya tidak tahu. Ia tidak pernah merespon, papar Pak Dodi seraya menghela nafas. Saya akan membuat pagar gaib supaya ia tidak mengganggu kalian lagi. Namun pagar gaib seperti halnya pagar biasa akan rusak seiring waktu berjalan. Ketika gangguan kembali muncul, kalian harus memberitahu kami, usul Pak Usup. Setelah Pak Usup selesai membuat pagar gaib di sekeliling rumah yang ditempati Laila dan kawan-kawan, kini rumah tersebut tidak lagi didatangi sosok nenek bersapu gagang panjang itu. Meski begitu, bukan berarti gangguan selesai setelah tiadanya sosok nenek tersebut. Tantangan lainnya kini adalah di puskesmas, yang menjadi tempat mereka bertiga melakukan tugas rutin. Terlebih mereka bertugas selalu pada malam hari, terutama setelah tenaga medis bertambah 2 orang yang khusus berjaga pada siang hari. 2 orang itu adalah Arman dan Yakub. Mereka berdua yang kini bertugas pada malam hari, sedangkan para dokter perempuan akan bertugas pada siang hari. Meski kadang-kadang mereka harus siap jika dipanggil untuk bertugas pada malam hari. Suatu malam, Arman dan Yakub bertugas bersama Dita. Sebelum pasien datang, mereka terlebih dahulu berkumpul di ruang tengah. Mereka tengah mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan juga apa yang telah mereka rasakan selama bertugas di desa.
Kok rasanya aku tidak betah di desa ini ya? Bawaannya ingin segera pulang saja ke kampung, ujar Yakub. Aku juga begitu. Rumah yang kutempati bersama Yakub sering sekali mendapat teror dari makhluk kepala kambing itu. Tidak jarang mereka membuat kami harus mengungsi ke rumah Pak Kades, kata Arman sependapat dengan penuturan Yakub. Dita tercenung mendengar penuturan kedua rekannya itu. Ia ingin menghubungi Asot, namun tidak tahu caranya. Ia memang belum pernah mencoba menghubungi makhluk yang telah memberi ia kepercayaan itu. Bertugas di sini mah memang harus besar nyalinya, Mas. Sudah tidak aneh kalau di desa ini sering ada hal aneh, katanya. Kalau begini terus, siapa yang tahan, Mbak? Digangguin terus ya semua orang pasti akan minggat, tukas Arman. Brak! Terdengar suara seperti benda keras dan berat yang menabrak sesuatu di belakang, membuat Dita dan yang lain terperanjat kaget. Apa itu? Seperti suara tabrakan, ucap Yakub dengan nada panik. Aku akan memeriksanya, kata Arman seraya berlalu menuju bagian belakang puskesmas. Dita dan Yakub tidak mau tinggal diam. Mereka pun mengikuti kemana Arman pergi. Sesampainya di ruang belakang, mereka terkejut melihat sesosok makhluk besar bertanduk domba. Sosok itu sedang menggerang kesakitan. Sementara tidak jauh darinya, terdapat sosok lain yang ukurannya sama. Sosok yang lain itu memiliki sorot mata berwarna merah. Kalian jangan kesini, kata makhluk yang sedang terkapar itu sembari berusaha bangun. Kamu siapa? Tanya Dita dengan nada panik. Makhluk itu melihat ke arah Dita, kemudian mengibaskan tangannya agar Dita dan kawan-kawan pergi. Tanpa menunggu lama lagi, Dita dan yang lain segera meninggalkan ruangan belakang puskesmas. Sesampainya di ruang tengah, mereka merasakan hawa panas menyelimuti. Saat melihat keluar, Dita melihat banyak sekali makhluk sejenis Asot, namun memiliki sorot mata berwarna merah, sedang mengepung puskesmas. Dita tentu saja merasa sangat panik menyaksikan hal itu. Ia bingung harus melakukan apa. Kita dikepung, pekik Yakub dengan panik sambil celingukan. Wajahnya memancarkan ketakutan yang sangat. Kemudian Dita melihat ke arah sudut ruangan puskesmas, di mana terdapat pot tanaman dengan tanaman yang mengeluarkan cahaya berwarna biru muda. Disitulah Asot rupanya berada. Dita kemudian menghampiri pot tanaman tersebut, kemudian berjongkok di depan tanaman itu. Kalian tidak akan kenapa-kenapa. Keluarlah dari puskesmas dan carilah sebuah rumah di desa sebelah. Bu dokter, pemuda itu dapat bekerja sama denganmu, ujar Asot tanpa berani menampakkan diri. Lalu bagaimana denganmu? Di belakang itu, apakah dia temanmu? Dengan sedang dalam bahaya, tukas Dita sambil sekali-kali melongok ke belakang. Askelon, dia adalah petarung tertangguh kami. Dia tidak akan kalah begitu saja, kecuali jika seluruh unit musuh mengeroyoknya, jawab Asot yakin. Baiklah, aku akan mencari pemuda itu. Kamu jaga diri baik-baik ya, kata Dita kemudian beranjak pergi. Hei Dita, kamu mau kemana? Ini bahaya tahu, seru Arman yang lantas menyusul gadis itu. Kita bisa keluar dari sini teman-teman, jangan tanya-tanya, oke? Tukas Dita seraya berlari keluar puskesmas. Sementara Arman dan Yakub hanya bengong melihat Dita yang terburu-buru meninggalkan puskesmas. Mereka terkejut saat Dita melewati begitu saja gerombolan makhluk raksasa bertanduk itu. Kita juga pergi, tampaknya mereka tidak akan mengganggu kita, kata Arman seraya berlalu keluar puskesmas diikuti Yakub.
Seperti halnya Dita, mereka berdua pun dapat melewati gerombolan pasukan sirah domba itu tanpa gangguan. Di rumah tempat tinggal Laila dan kawan-kawan, Laila dan Rina terkejut dengan kedatangan Dita yang tergesa-gesa. "Dita, kamu habis berlari?" tanya Rina sambil menyongsong temannya itu. "Iya Rin, mereka mengepung puskesmas," tukas Dita seraya terengah-engah. "Mereka," ucap Laila sambil menatap penasaran ke arah Dita. "Tuh kan, kita diganggu lagi," keluh Rina. "Setidaknya mereka tidak kemari kan? Anehnya, mereka seolah terpusat di puskesmas. Aku melihat sendiri di antara mereka ada yang sedang bertarung." Dita menatap ke arah Laila dan Rina bergantian. "Rin, lah, aku membutuhkan bantuan kalian," tambahnya. "Bantuan apa, Dit?" tanya Rina. "Antar aku ke desa Kayu Jati. Ada seseorang yang harus aku temui," papar Dita sembari menatap wajah kedua temannya itu bergantian. "Malam-malam begini?" Laila menatap bingung ke arah Dita. "Iyalah, ini sangat penting. Please," kata Dita seolah memohon. "Tidak perlu, Bu Dokter," ujar seseorang yang tiba-tiba muncul di teras rumah, membuat semuanya terkejut kemudian melihat ke arah orang tersebut. "Kamu kok tiba-tiba ada di sini?" Dita menatap bingung ke arah orang yang baru tiba itu. Semua orang menatap ke arah pemuda yang baru tiba itu. Mereka terkejut dengan kedatangan orang yang baru mereka lihat itu. Kecuali Dita tentunya yang sudah pernah bertemu dengan pemuda itu. "Mas Rahman, kok bisa di sini? Tahu dari siapa tempat tinggal kami?" tanya Dita sembari menghampiri Rahman yang masih berdiri di tepi teras. "Ayah saya yang menunjukkan tempat Bu Dokter tinggal. Beliau tahu maksud saya mencari Bu Dokter," tukas Rahman sambil mengalihkan pandangan pada Laila dan Rina. "Kenalkan, nama saya Rahman. Kalian pasti temannya Bu Dokter ya?" lanjutnya memperkenalkan diri pada Laila dan Rina. "Aku Laila, ini Rina. Mas Rahman kenal Dita di puskesmas kah?" tukas Laila sambil menoleh ke arah Rina. Rahman mengangguk kemudian menatap serius ke arah Dita. "Bu Dokter, bolehkah saya memanggil nama Anda?" ucapnya. "Saya tidak pernah meminta Mas Rahman memanggil saya dengan sebutan Bu Dokter kok. Silahkan Mas Rahman memanggil saya dengan nama saja. Tidak usah pakai Bu. Saya bukan ibu-ibu kok," tukas Dita sambil menatap penasaran ke arah Rahman. "Mas Rahman kemari ada keperluan apa? Oh ya, Mas Rahman masuk saja. Tidak enak mengobrol sambil berdiri begini." Setelah Rahman duduk di sofa ruang tamu, mulailah ia mengutarakan maksud dan tujuannya. "Kita sama-sama saling membutuhkan bantuan, Mbak Dita. Saya membutuhkan Mbak untuk memeriksa ibu saya yang sakitnya kembali kambuh. Beliau kejang-kejang, Mbak," ujar Rahman membuat Dita dan yang lain terkejut. "Lantas, kenapa harus saya yang periksa, Mas?" tanya Dita bingung. Rahman menghela nafas seperti sedang sesak nafas. Beliau memanggil-manggil nama bidan Dita. Sudah pasti yang beliau maksud adalah Mbak Dita sendiri, tutur Rahman. Dita tercenung sejenak. "Di mana ibunya Mas Rahman sekarang?" ucapnya. Rahman terlihat ragu-ragu untuk menjawab. Ia seperti sedang berusaha menutupi apa yang seharusnya ia rahasiakan. "Mas Rahman, Mbak Dita nanya loh, kenapa tidak dijawab?" tegur Laila yang merasa seperti ada yang disembunyikan Rahman. "Oh, itu, ibu saya di rumah kerabat di kota es," kata Rahman dengan ragu-ragu. Dita terkejut mendengar jawaban Rahman. "Apa? Jadi saya harus ke sana malam-malam buta begini?" Rahman tercenung kebingungan. "Tidak perlu, Bu Dokter. Datang saja ke rumah kayu. Di sanalah Bu Asi berada. Bawa kujang itu. Jika terjadi sesuatu, bunuhlah.
ujar Rina membuat semuanya terkejut. Terlihatlah kedua matanya menyala berwarna biru muda. Pertanda Asot muncul memberi petunjuk kepada Dita. "Mas Rahman, kenapa kamu berbohong?" tanya Dita sembari menatap tajam ke arah Rahman yang masih terkejut dengan perkataan Rina. Rahman hanya celingukan, tidak tahu apa yang harus ia katakan. "Aku rasa dia punya alasan kenapa berbohong, Bu Dokter. Sebaiknya Bu Dokter cepatlah ke rumah kayu." "Aku rasa dia punya alasan kenapa berbohong, Bu Dokter. Sebaiknya Bu Dokter cepatlah ke rumah kayu. Aku sebenarnya tidak ingin ada yang terbunuh. Namun kali ini terpaksa hal itu terjadi. Bukan demi aku dan teman-temanku, tetapi demi kalian dan seluruh warga desa ini," ucap Asot melalui lisan Rina. "Maafkan aku karena telah berbohong. Aku melakukan itu karena aku ingin menjauhkanmu dari ibuku. Karena aku ingin menjauhkanmu dari ibuku, Bu Dokter. Beliau adalah wanita yang sangat aku hormati. Namun, beliau bisa berbahaya buatmu. Beliau sangat tercela," tutur Rahman seraya menghela nafas berat. Dita dan Laila hanya bisa melongo mendengar pemaparan Rahman. Sementara Rina yang sedang dirasuki Asot hanya memperhatikan Rahman dan kelebatan bayangan yang sedang berusaha memasuki area rumah tempat tinggal Laila dan kawan-kawan. "Bu Dokter, pergilah. Laila akan mendampingimu. Sementara aku dan Rosdan akan mengalihkan perhatian para Raspati yang berusaha mengejar kalian. Hei pemuda, kau cepatlah temui ayahmu dan kabarkan kejadian ini," kata Asot kemudian. Dita bersama Laila kemudian bergegas meninggalkan rumah menuju tenggara desa di mana rumah kayu berada. Sementara Rahman menuju rumah Pak Dodi yang berada di utara. Dita dan Laila tampak berlari kecil di jalan desa menuju salah satu dusun di mana rumah kayu berada. Konon rumah itu adalah milik pendiri desa, yaitu Marbun Sanjaya. Rumah itu disebut rumah kayu karena hampir seluruh bagiannya adalah kayu, kecuali paku, engsel, dan gembok. Rumah tersebut berdiri sekitar 10 meter jauhnya dari jalan desa. Rumah itu juga tidak teraliri listrik, mengingat mitos yang berada di masyarakat desa bahwa rumah tersebut harus dijauhkan dari unsur modern. Ditambah lagi fakta bahwa rumah itu tidak ada yang mengisi. Jadi untuk apa dipasangi jaringan listrik jika tidak ada yang menghuninya? Kembali ke Laila dan Dita yang sedang berjalan sambil terengah-engah. "Jauh juga lokasinya. Kenapa sih tidak ada motor di sini?" ujar Dita sambil mengusap keringat di keningnya. "Dit, kamu kok percaya banget sih sama makhluk itu? Apa kamu tidak curiga terhadapnya?" tanya Laila. "Aku hanya mengikuti apa yang dia pinta. Kalau aku menolak, bisa saja aku sudah mati sekarang," tukas Dita. "Hanya itu alasanmu?" tanya Laila gusar. Dita menghentikan langkahnya, kemudian melihat ke arah Laila dengan tatapan susah ditebak. Sementara itu siluet sebuah rumah besar berdiri sekitar 15 meteran dari mereka. Dita dan Laila berdiri sembari memandangi pintu rumah besar itu. Saat itu gelap karena tiadanya penerangan, namun mereka dapat melihat setitik cahaya dari sela-sela dinding kayu rumah tersebut. "Sekarang bagaimanalah? Aku ragu banget sekarang," ujar Dita dengan was-was. "Aku tidak tahu mengenai persekutuanmu dengan makhluk itu, Dit. Apapun yang telah kau lakukan akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Mereka telah memilihmu, dan kau siapkah akan hal itu?" tukas Laila. Dita termenung sembari menatap gagang pintu dengan takut. Ia memang tidak merasa yakin untuk melakukan apa yang diminta Asot. Terlebih kata
bunuhlah yang terus saja terngiang-ngiang di benaknya. Aku tidak menyarankan kau menuruti mereka, Dit. Tapi itu terserah kau saja sih. Tapi bakal ada konsekuensi jika kau melanggar atau menuruti permintaan mereka, ucap Layla lagi. Gerudak! Terdengar suara benda jatuh di dalam rumah, membuat kedua gadis itu tersendak kaget. Keduanya saling pandang dengan perasaan was-was tidak terkira. Brak! Mendadak pintu depan yang sedang dihadapi Tita dan Layla terbuka kemudian terbanting keras. Wush! Angin kencang mendadak bertiup, meniup pepohonan yang berada di sekitar rumah hingga meliuk-liuk. Daun-daun jendela terbuka begitu saja dan berkibar-kibar karena tiupan angin kencang yang datang mendadak itu. Dari dalam rumah terlihat nyala api berkobar menerangi seluruh ruangan. Di balik kobaran api terlihat siluet sosok seorang wanita berkebaya tengah berjalan gontai. Dita dan Layla menatap dengan waspada ke arah kemunculan sosok itu. Semakin jelas terlihat jika sosok tersebut adalah ibunya Rahman atau Bu Asih. Hal itu membuat Dita terkejut karena setahunya Bu Asih dalam kondisi tidak dapat berjalan, sehingga menggunakan kursi roda. Namun kali ini Bu Asih dapat berjalan normal layaknya orang yang sehat. Sosoknya semakin mendekat ke arah pintu depan yang terbuka lebar, diiringi cahaya kobaran api di tengah ruangan. Selamat datang anak-anak. Saya sangat senang dengan kedatangan kalian. Silahkan masuk ke rumah ini, ucap Bu Asih dengan mimik aneh. Dita dan Layla hanya menatap ngeri ke arah Bu Asih. Bagaimana tidak, ibu-ibu tersebut menyeringai memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Loh, kenapa malah diam saja? Ayo masuk, bentak Bu Asih membuat ciut nyali keduanya. Maaf Bu, ada yang bisa kami bantu kah? Putra ibu ingin saya memeriksa ibu, kata Dita dengan ragu-ragu. Apa? Bu Asih melotot ke arah Dita. Tadi sore putra ibu Mas Rahman datang meminta teman saya memeriksa ibu. Layla mencoba membantu Dita. Saya tidak sakit, kamu tidak perlu memeriksa saya, ucap Bu Asih dengan nada datar. Ngomong-ngomong, ibu sudah bisa bicara, ujar Dita membuat Bu Asih melotot ke arahnya. Saya ini tidak bisu. Terus apa yang akan kalian lakukan di sini? Bu Asih menatap dingin ke arah Dita dan Layla. Setelah berkata demikian, Bu Asih berbalik kembali ke dalam rumah. Ia berjalan melewati kobaran api unggun yang menyala di tengah ruangan itu. Hal itu membuat Dita dan Layla merinding. Tiba-tiba suatu hal aneh terjadi, di mana mereka berdua secara mendadak berada di dalam suatu ruangan yang sangat luas dengan furnitur serta lukisan-lukisan besar. Lah, kok kita bisa berada di sini sih? Ujar Dita dengan panik. Layla tampak celingukan, kemudian menatap ke arah sebuah lukisan yang terampang di dinding berwarna krem yang mulai pudar itu. Kita sebenarnya sedang berada di mana? Apa di dalam rumah itu, Dit? Tapi kita kan belum masuk, kata Layla seraya mendekat ke arah lukisan itu. Lah, kamu mau ngapain? Lukisan itu seram tahu, kata Dita seraya mengikuti Layla. Lukisan berukuran 1,5 meter itu menampakkan sesosok laki-laki muda berpakaian adat Sunda bernuansa serba merah. Laki-laki itu memegang keris yang tersarung yang terselip di pinggangnya. Yang membuat lukisan itu terlihat seram bukan sosok laki-laki itu, melainkan sosok-sosok di belakangnya. Aku seperti pernah melihat dia sebelumnya, tapi di mana ya? Ucap Layla setengah bergumam.
Dita tertegun saat melihat laki-laki di lukisan seolah-olah sedang memperhatikannya. "Lah, kamu merasa dia ngeliatin kamu nggak?" ucapnya membuat Laila terkejut. Dia tidak menatap ke depan, melainkan ke kiri. Bagaimana mungkin dia melihat ke arah kita? Serga Laila sambil memperhatikan lukisan itu. "Tapi aku melihatnya seperti sedang memperhatikan kita lah," kata Dita yang sambil bergidik ngeri. Shh. Angin kencang mendadak berhembus di dalam ruangan. Angin tersebut terasa dingin menghembus ke tubuh dua gadis itu. Kelebatan sosok-sosok besar berseliweran di antara mereka. Sosok-sosok itu seperti sedang saling menyerang satu sama lain. Mendadak tubuh Laila terangkat ke udara dengan wajah menengadah, diikuti suara nafasnya yang tercekat, seperti sedang dicekik oleh tangan tidak kasat mata. "Laila!" teriak Dita dengan panik sembari berusaha menyambar kaki Laila yang jaraknya semakin jauh saja dari lantai. Gleder! Terdengar suara dentuman halilintar dibarengi cahaya kilat yang menerangi hingga ke dalam ruangan. Usaha Dita sia-sia saja, karena tubuh Laila semakin terangkat tinggi ke udara. Sementara ia juga merasakan udara semakin panas seperti sedang berada di dekat bara api. "Laila!" teriak Dita lagi sembari mengejar ke arah tubuh Laila yang kini melayang menjauh hingga ke salah satu sudut ruangan. Dalam kepanikan yang dialami Dita, sosok Bu Asih muncul dari sudut ruangan itu, berjalan pelan ke arahnya. Dita lantas menghentikan langkahnya, bersiap mundur. "Hahaha, sekarang kamu bisa apa? Temanmu tidak akan tertolong. Dia akan mati. Sebagai balasan atas kelancanganmu mengusikku." Bu Asih menatap tajam ke arah Dita dengan tatapan ingin membunuhnya. "Saya tidak merasa sudah mengusik hidup siapapun. Lepaskan teman saya. Dia tidak ada salah apa-apa sama ibu." Tukas Dita gemetar, berusaha memohon agar Bu Asih segera melepaskan Laila. Bu Asih melotot ke arah Dita. Sorot matanya menyiratkan kebencian yang Dita sendiri tidak memahaminya. "Anakku sudah terpikat padamu, padahal aku sudah menjodohkannya dengan Arsini, gadis yang kehidupannya jauh lebih baik daripada kamu," kata Bu Asih dengan nada tajam. Dita terkejut mendengar perkataan Bu Asih. Ia pun teringat pada Rahman. Hatinya pun bertanya-tanya, apa iya Rahman menaruh hati padanya? Dita pun menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apa-apa soal Mas Rahman. Lagi pula, itu bukan salah saya, karena saya tidak memiliki kedekatan apapun dengan Mas Rahman," kata Dita memberanikan diri. "Tetap saja kamu yang salah, karena telah membuatnya terpikat. Wajah cantikmu harus saya hancurkan, agar Rahman tidak lagi menyukaimu." Kata-kata Bu Asih sangat di luar dugaan dan membuat Dita merasa muak mendengarnya. Sering! Mendadak sebilah pisau melayang cepat ke arah wajah Dita. Saking cepatnya, Dita pun tidak sempat menghindarinya. Akibatnya pipi sebelah kirinya tersayat pisau tersebut hingga terluka dan berdarah. "Ah!" Dita menjerit kemudian mundur sembari menutup pipinya yang terluka. "Baru satu sayatan, sekarang yang kedua." Bu Asih yang kalap kembali melemparkan pisau yang sama ke arah wajah Dita. Tapi kali ini Dita dapat menghindari serangan itu dengan cara menjatuhkan diri. Pisau pun kemudian menghantam lukisan besar yang sebelumnya ia dan Laila lihat. Pisau yang berlumur sedikit darah Dita itu menancap tepat di kening lukisan laki-laki berpakaian adat Sunda itu. Darah di pisau terpecik ke wajah lukisan itu.
Selanjutnya yang terjadi sangat tidak masuk akal. Lukisan laki-laki itu bergerak keluar dari kanvasnya dan menjelma menjadi sesosok laki-laki di lukisan itu. Laki-laki itu menatap pilu ke arah Dita. Kemudian tanpa sekata-kata pun ia melompat kemudian menghalangi Dita dari serangan Bu Asi. "Cukup, sudah. Kau pengikut Wawagor, hadapi aku saja," kata laki-laki itu dengan tegas sambil menatap tajam ke arah Bu Asi. "Kau akhirnya keluar juga, Geda Damar. Kau ingin mati sampai berapa kali? Hah? Berani menggangguku?" Balas Bu Asi seraya melemparkan pisau ke arah laki-laki bernama Getah Damar itu. Damar menangkap pisau yang dilemparkan Bu Asi ke arahnya, kemudian menjilati bilahnya. "Ini cukup sampai aku kembali ke rawa gaib," ucapnya kemudian memberikan pisau itu ke Dita. "Istriku, gunakan pisau ini dan kujang yang kamu bawa untuk membereskannya. Asot menginginkan kematian perempuan penyembah Wawagor ini. Kamu pasti tahu mana yang harus kamu lakukan, bukan?" ucap Damar seraya menatap ke arah Dita yang sedang terkejut. "Aku tidak bisa melakukannya begitu saja, dan aku bukan istrimu," tukas Dita dengan gemetar. "Darahmu sudah menjadi bagian dari hidupku, jadi kau adalah istriku sekarang. Apapun yang kau inginkan akan aku lakukan, termasuk mengurus segala masalah yang berkaitan dengan para sirah domba. Suka tidak suka, itulah yang terjadi sekarang," kata Damar membuat Dita semakin terkejut saja. Ia menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin." "Cukup kalian berdua dengan kelakuan bodoh itu." Bu Asi mendadak menyerang Damar dengan tusuk konde yang ia lepaskan dari gelengan rambutnya. Damar tidak sempat menghindar. Akibatnya tusuk konde menusuk melikatnya. Dita yang sedang berusaha mengendalikan diri lantas menusuk wajah Bu Asi dengan kujang yang ia pegang dengan tangan kanannya. Selanjutnya pisau yang ia pegang dengan tangan kirinya ia hujamkan ke jantung perempuan ganas itu. Kedua senjata itu tepat sasaran. Bu Asi mundur kemudian menggeliat-geliat seraya menjerit-jerit dengan jeritan yang mengerikan. Sementara Damar berlutut di lantai sembari bertumbuh dengan tangan kanannya sambil meringis menahan sakit. Kembali ke Bu Asi yang setelah menggeliat-geliat, tubuhnya menghilang begitu saja, diiringi suara jeritanya yang melolong panjang. Tidak lama kemudian, Dita menyaksikan kemunculan makhluk-makhluk sirah domba yang sedang bertempur. Ia mengenali beberapa di antaranya seperti Asod dan Askelon. Ia juga melihat tubuh Layla sedang diangkat oleh salah satu makhluk sirah domba dari faksi musuh. "Layla, lepaskan dia!" teriak Dita histeris. Damar yang berusaha bangun berbicara. "Bersabarlah istriku, tunggu aku regenerasi. Luka ini terlalu parah. Tusuk konde itu milik Wawagor, bisa menimbulkan luka yang sangat menyakitkan. Ini buktinya." Damar tampak kesakitan saat berusaha mencabut tusuk konde dari punggungnya. Mendadak salah satu pasukan musuh menerjang ke arah Dita, kemudian mengangkatnya tinggi-tinggi. "Lepaskan aku, tolong!" Dita berteriak meminta tolong. Teriakan Dita terdengar oleh Askelon yang lantas berlari dengan posisi menyerang ke arah musuh yang sedang mengangkat tubuh Dita. Pukulan Askelon berhasil menumbangkan musuhnya hingga terjatuh. Dita pun terlepas dari cengkeraman makhluk itu. Namun tiba-tiba dari belakang musuh yang lain muncul menusukkan pedang yang sangat panjang ke punggung Askelon hingga tembus ke dada. Askelon menjerit kesakitan kemudian terkulai jatuh. "Askelon,
teriak Asot saat melihat temannya jatuh bersimbah darah setelah menyelamatkan Dita. "Tuan, tolong bantu mereka. Mereka tidak akan menang. Musuh terlalu banyak," ucap Dita setelah berada di hadapan Damar. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia malah sibuk dengan tangannya yang berupaya mencabut tusuk konde di punggungnya. "Kumohon Tuan Damar, bantu Asot dan temannya. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada teman saya," kata Dita sambil menunjuk ke arah tubuh Layla yang masih tergantung di salah satu tangan musuh. "Tuan Damar, aku istrimu. Tolong bantulah mereka." Dita pun mengatakan kata-kata yang sukses membuat Damar menatap ke arahnya. Damar dengan segenap kekuatannya berhasil mencabut tusuk konde di punggungnya. "Tidak usah berkata begitu istriku. Aku sudah berkewajiban memenuhi apa yang kamu inginkan," ucap Damar kemudian melompat ke arah makhluk sirah domba yang sedang menggantung tubuh Layla. Dengan tusuk konde sitaan, Damar menjatuhkan raksasa itu hingga terkapar. Layla pun terlepas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Di sudut lain, Asot bersama dua rekannya yang tersisa tengah terkepung pasukan musuh. "Rosdan, Brian, aku meminta maaf karena ini yang terjadi. Kita mengalami kekalahan yang menyakitkan lagi. Kita kehilangan Askelon, pejuang tertangguh kita. Mungkin kita memang akan berakhir seperti ini. Wawagor akan segera datang mengeksekusi kita," ucap Asot seraya menatap waspada ke arah pasukan musuh yang mengepungnya. Damar menyelinap di antara kaki-kaki pasukan musuh, kemudian berdiri di hadapan Asot. "Kau masih ingat aku, Asot?" ujar Damar sambil menatap ke arah Asot. Asot yang sedang berfokus pada musuh terkejut dengan kedatangan Damar. Ia lantas mengalihkan pandangan ke arah laki-laki itu. "Damar, bagaimana bisa kau hidup lagi? Bukannya kau terbunuh di tangan Wawagor waktu itu?" kata Asot tampak bingung. "Gadis itu yang menghidupkanku. Dia berjasa padaku. Dia tidak boleh jauh dariku untuk sekarang hingga selamanya," tutup Damar membuat Asot mengerunyutkan kening. "Ini buruk, tapi aku akan pikirkan caranya agar ia tidak terus terikat denganmu tanpa membuatnya atau membuatmu terbunuh. Sekarang yang penting, bagaimana cara kita menghadapi Dilapati dan pasukannya?" tukas Asot. "Serahkan mereka padaku. Kalian hanya perlu menghadapi Wawagor agar tidak kembali menyentuhku," ucap Damar seraya menghunus keris yang terselip di pinggangnya. "Mereka mulai menyerang," teriak Rosdan seraya menebaskan pedang bergerigi miliknya. Damar yang telah bersiap dengan serangan para sirah domba faksi Raspati melompat kemudian melayang di udara. Selanjutnya ia menusukkan kerisnya ke salah satu musuh berukuran besar itu. Setidaknya 2-3 musuh berhasil ia robohkan tanpa kesulitan yang berarti. Ia tampak mengejar ke arah musuh yang sedang mencacar Rosdan. "Dilapati, kau tidak akan berhasil tanpa Wawagor," teriak Damar seraya menebas kaki musuh yang bernama Dilapati itu. Dilapati terjengkang, kemudian menyambar ke arah Damar. Damar segera melompat seraya menghujamkan kerisnya. Jres! Keris menusuk punggung Dilapati hingga makhluk tersebut jatuh terlungkup. Selanjutnya ia tidak bergerak lagi. "Aku rasa aku sudah selesai, kawan-kawan. Aku akan membawa istriku dan temannya keluar dari sini. Wawagor tidak akan berani pada kalian. Setidaknya itu yang aku tahu," ujar Damar kepada Asot dan yang lainnya yang kini selesai dengan pertempurannya. "Aku yang akan menghajarnya jika dia berani mengusikmu lagi, Damar. Apalagi perempuan itu sudah mati sekarang," tukas Asot.
Damar mengangguk, kemudian berlalu menuju Dita yang sedang berlutut di samping tubuh Layla. Setelah itu Damar membawa Dita dan Layla keluar dari ruangan misteri. "Aku bersedia ikut denganmu ke tempat asalmu, Tuan Damar," ucap Dita sambil menatap ke arah Damar. "Itu memang harus kamu lakukan. Aku sebenarnya ingin kamu tetap menjadi manusia normal, agar bisa tetap tinggal bersama teman-teman dan keluargamu. Tapi insiden itu telah memaksamu untuk terus bersamaku," tutur Damar seraya menatap lembut ke arah Dita. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pasukan Sirah Domba. Perlu digarisbawahi, dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, hewan, dan tumbuhan saja, tapi juga makhluk Tuhan yang lainnya. Tidak ada salahnya jika kita saling menghormati pada sesama makhluk Tuhan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.